Halo guys, balik lagi dengan saya Andreas Josephine di Gadget Terus. Nah, kali ini gue dapat order pesanan rakitan PC yang menggunakan prosesor Core i7 4770 yang berjalan di 3,4 GHz. Nah, di tahun 2002 gini masih worth it gak sih ngerakit pakai prosesor kayak gini? Prosesornya aja udah nggak ada yang box tuh, adanya yang tray. Nah, spek lengkapnya itu di sini saya menggunakan prosesor Core i7 4770, kecepatan 3,4 GHz dan menggunakan mainboardnya Biostar. Nih, mainboardnya itu chipsetnya masih H81 ya. Jadi ini soket 1150 ya. Jadi ini masih ya udah agak ketinggalan ya. Terus masih DDR3, terus dan pilihannya untuk mainboard untuk prosesor ini juga sangat terbatas. Yang paling murah untuk yang bermerek tuh Biostar, ECS di kisaran harga 875.000 sampai 900.000. Nah, ini chipsetnya masih Intel H81, memorinya masih DDR3 dan ya kalau mau dibilang cukup ketinggalan ya, cuman seperti yang tadi kita bilang masih worth it gak sih ngerakit komputer kayak gini ya kan? Nih mainboardnya. Mainboardnya tuh mini ATX ya, micro ATX, kecil dia jadi. Ini soket 1150. Lalu di sini kita menggunakan memori Vigen DDR3 8GB. Nah, sesuai order kita diminta untuk memakai 16GB, jadi pakai 2. Vigen yang platinum ya, bukan yang rescue. Untuk platinum dan rescue ini beda harganya cuma dikit, cuma beda 20 ribuan, jadi mendingan pakai yang platinum aja. Kualitasnya pastinya lebih bagus. Dan ini memorinya nih garansinya lifetime. Jadi kalau misalnya nanti kalian ada kerusakan bisa ditukar di Vigennya langsung. Lalu untuk harddisknya di sini kita menggunakan SSD 256GB merek Vigen juga. Untuk bootable-nya ya, dan untuk penyimpanannya di sini saya menggunakan harddisk 1 tera Seagate. Nah, kayak gini nih. Jadi ini untuk penyimpanannya dan ini untuk bootable-nya supaya lebih cepet ya. Nah, di sini mainboard-nya ini kan udah ada VGA-nya. Sebenarnya udah onboard ini udah cukup, tapi orangnya customer saya minta memakai VGA. Jadi karena VGA sekarang harganya selangit dan mahal banget, di sini saya pakai GT730 yang 2GB. Ini merek MSI. Mereknya bagus ya, MSI. Yuk kita buka, yuk kita lihat. Nah, VGA-nya tuh kayak gini. Sebab kalau pakai VGA gini tuh nanggung banget ya. Buat main game juga nanggung, buat grafis apa semua juga nanggung. Kayak antara guna nggak guna ini sebenarnya VGA-nya. Cuman orangnya budgetnya pas-pasan, jadi nggak bisa beli VGA yang mahal. Ya udah kita rakit sesuai permintaannya aja. Nah, yang paling penting yang sering dilupakan sama orang adalah power supply. Nah, ini power supply-nya saya pakai Enlight. Enlight-nya yang 450 watt. Nah, ini udah certificate 80 plus bronze. Jadi ini udah kualitasnya bagus tapi harganya relatif murah. Makanya saya jatuhkan pilihannya pada Enlight. Kualitasnya lumayan bagus. Harganya valuable ya. Nggak mahal, nggak murah, tapi termasuk murah lah dalam untuk ini 450 watt ya. Nah, tips saran saya untuk kalian yang suka rakit komputer atau mau beli komputer, pakai power supply ini aja. Jadi ini sebenarnya komponen yang sangat penting sekali ya. Kalau aliran listrik dari sini tidak baik untuk komputernya, komputer kalian pastinya nanti tidak awet. Supaya komputer kalian awet dan berjalan dengan baik, kalian butuh power supply yang kualitasnya bagus. Dan ini udah sangat valuable sih menurut saya sih.
Di bawahnya ini ada yang 400 watt, harganya lebih murah lagi. Itu juga sebenarnya udah cukup, cuman kita pakai yang 450 watt supaya untuk jaga-jaga suatu saat misalnya dia mau pakai VGA yang lebih bagus, masih ngangkat. Oke, terakhir casing. Karena ini adalah PC low budget, kita pakai casing yang murah aja. Ini casingnya Simbada Simvi. Tapi untuk materialnya sih lumayan, nggak tipis banget. Jadi lumayan tebal. Jadi pada zamannya juga ini Simbada adalah produk yang laku ya. Jadi saya pakai yang kayak gini. Modelnya sih ya klasik lah, modelnya gini aja. Tapi udah cukup lah. Oke, yuk kita rakit komputernya. Dan kita akan tes komputer ini sebagus apa sih dan masih worth it gak sih buat tahun 2022 ini. Guys, di sini aku mau kasih tahu kalian, kayak misalnya kalian mau pasang kipas ya, ini kan kabelnya kan begini nih, berantakan ya. Nah, aku mau ajarin kalian cara ngelipet kabel ini supaya rapi banget. Lihat ya caranya ya. Nih guys, jadi caranya tuh gampang banget. Ini kalian, ininya nih kalian samakan ya. Nih kabelnya nih kalian pegang begini. Kalian tarik begini nih. Dengan 4 jari kalian putar ke sini. Nah, kalian putar ke bawah, ke atas. Nah, jadi rapi banget kan? Simple, kabelnya nggak kepanjangan. Jadi ketika kalian pasang di mainboard bagus. Nah, ini mainboard Biostar ini bagus ya buat kalian yang punya komputer yang masih soketnya 1150. Misal kalian mau beli juga bisa beli yang Biostar untuk gantiannya. Misalnya mainboard kalian rusak. Di sini dia udah soketnya ada 2, soket memorinya DDR3. Jadi kalian bisa pakai 2 memori ini. Maksimal 16 GB ya. Nah, ini prosesornya support sampai ke Core i7 4790 juga masuk. Dari Core i3, Core i5, yang penting yang Gen 4 ya. Jadi yang soketnya 1150 itu pasti dia masuk. Ya. Yang i7 yang tadi. Nah, untuk kalian yang baru belajar ngerakit ya, diperhatikan nih kuning-kuningnya ini jangan sampai kena tangan ya. Untuk mencegah kerusakan. Jadi dipegang yang benar. Pasangnya kayak gini. Oke. Simple ya, terpasang dengan baik. Untuk pemasangan kipasnya, karena ini kipasnya masih ada thermal padnya, kita nggak usah tambah thermal pad lagi. Jadi tinggal pasang aja. Kita lihat CPU fan-nya kan di sebelah sini nih. Berarti di bagian sini kita pasang di dekat situnya. Jadi pasangnya begini. Nah, hati-hati ya, ini sering patah orang. Jadi dipastikan dulu masuk dengan baik semuanya. Jadi tekannya harus menyilang ya. Jadi dari posisi yang sini, lalu sini, lalu sini, lalu sini. Oke, udah terpasang semua ya. Dengan kalian mesti pastikan ini, jangan sampai ada longgar, nanti CPU kalian overheat, kepanasan, dan kalian nggak tahu. Nah, rapi kan? Nah, ini untuk memori VGA-nya kita buka ya.
Oke, kita pasang. Nah, ini memori VGA-nya itu kalian lihat tuh. 8 GB DDR3L 12800. Pasang 2. Jadi untuk memori tipsnya kiri kanan harus sama ya. Jangan beda-beda, nanti bisa rusak salah satu. Nah, untuk bagian ini udah selesai ya tuh. Mainboard, prosesor, memori. Nanti tinggal kita pasang ke dalam casing. Nah, yang pertama kita akan pasang power supply dulu. Power supply yang tadi kita udah siapkan, NLAB 450. Oke, setelah power supply udah terpasang, nah kita akan pasang mainboardnya ya. Ini bracketnya. Tapi sebelum pasang ini, di sini kan casing kita harus pasang dudukannya dulu nih, supaya mainboardnya nanti bisa pasang di situ. Jangan kelupaan itu. Dudukannya nih. Oke, kita akan pasang bracket belakangnya. Nah, setelah sudah dipasang, kita pasang mainboardnya. Ini kalau zaman dulu nih giniannya nih ditaruh nih di bawahnya tuh. Malah bikin panas ya. Jangan ya. Ini dilepas aja ya. Kita taruh begini ya. Ini lebih oke ya. Nah, gitu guys. Nah, setelah mainboard terpasang, kita akan pasang kabel-kabelnya sambil kita rapiin supaya nggak berantakan ya. Baru nanti terakhir kita pasang VGA-nya, lalu harddisknya. Nah guys, ini setelah kita pasang semua, kita tes nyala dulu, kita tes running dulu ya. Sebelum kita rapikan kabel-kabelnya. Supaya kalau ada masalah bisa langsung kita handle, kita perbaiki. Ini kita udah masuk BIOS, udah terbaca memorinya 16 GB dan chipsetnya H81. Cuma untuk prosesor, kapasitas harddisk dan lain-lainnya kita harus lihat di Windows. Setelah ini kita akan install Windowsnya ya. Nah, gimana guys? Menurut kalian masih worth it gak ngerakit komputer kayak gini di tahun 2022? Komen ya di bawah ya. Dan kalau kalian suka, di like dan subscribe. Dan kalau ada pertanyaan atau apa, bisa komen di bawah. Terima kasih ya udah menonton. See you on the next video.